Sebenarnya sekarang di sana yang ada itu Pak, apakah undung-undung ya kalau nggak salah undung-undung atau sebenarnya memang diizinkan untuk membangun gereja? Ya kalau memang mereka sudah cukup syarat, artinya syarat sesuai dengan kanun itu, ya silakan diurus di sini. Artinya kalau memang sampai sekarang belum diurus, berarti mereka tempuh dulu prosesnya itu agar mereka mendapatkan izin. Kita sebagai di Subbak Perkumpulan Umat Beragama mengayomi semuanya, mengajak semuanya, baik agama ini maupun agama itu, agar konflik ini betul-betul tidak terjadi di Aceh. Kita ini hidup rukun, kita kembali kepada masa endatu kita kembali kepada Aceh yang dulu yang memang tidak ada konflik. Karena bagaimana sikap kita seorang muslim dengan non muslim, Rasulullah sudah mencontohkan. Ya, jadi bagaimana kita di Aceh dengan nilai agama kita hidup dengan non muslim juga sudah dicontohkan. Maka kita sangat menyayangkan kalau terjadi konflik 2015 ini. Nah, mudah-mudahan pada tahun ini ada riak tentang pembangunan rumah pendeta di GBPKD Napagaluh itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Di sana ada bupati, pemerintah daerah duduk dengan bersama, selesaikan dengan musyawarah. Makanya seperti saya katakan sejak awal tadi, riuh ataupun konflik kecil itu pasti. Kita bersahabat sekalipun, kita pasti ada ya ingkar janjilah ataupun kurang bagus sekali dua kali mut-mutan. Kita hidup dalam kantor juga ada dinamika. Betul. Kita hidup dalam masyarakat, dalam rumah tangga yang kecil sekalipun kita memiliki dinamika. Kalau konflik itu tidak mungkin kita hindari, tapi bagaimana meminimalisir agar timbulnya konflik. Assalamualaikum, bagaimana? Ini ada pertanyaan nih Pak. Iya. Kita baca dulu. Baru-baru ini Pak Nasril kan Ketua FKUB Aceh ya, Pak Nasir Zalba menyampaikan sesuatu, katanya ada isu diskriminasi ya, ada isu diskriminasi di sana, termasuk tadi sudah disampaikan soal pembangunan rumah pendeta ya. Subbak KUB sendiri sudah mengupdate atau tidak Pak persoalan? Ya, sudah. Kita malah sudah terjun langsung ke lapangan ya, ke Singkil. Kita diperintahkan oleh Bapak Kanwil saat itu untuk turun langsung memonitor, melihat, mengumpulkan beberapa dengan FKUB di sana tentang kejadian Singkil akhir-akhir ini. Maka kalau saya sepakat, apapun masalah yang timbul itu kita kembalikan kepada bermusyawarah. Nanti saat ada rapat, selesaikan dalam rapat. Artinya kalau memang ada gejolak sedikit, bicarakan. Jangan sudah terbakar baru kita siram, ini capek. Sebelum itu terbakar, kita harus mampu mendeteksi ataupun menyelesaikan ataupun melakukan sesuatu agar ini tidak terjadi konflik, ataupun kalau kita ibaratkan dalam pemadam adalah tidak terbakar baru datang pemadam disiram. Jangan sampai datang pemadamnya, tapi api jangan sampai ada. Nah, ini kita harus cari. Artinya kita harus merawat kerukunan umat beragama di Aceh. Tugas ini milik siapa? Bukan milik Kementerian Agama saja. Yang paling jelas adalah milik pemerintah daerah setempat, yaitu pemerintah Aceh. Tugas tokoh agama, tokoh adat, kita masyarakat, semua memiliki saham untuk mewujudkan Aceh yang rukun, Aceh yang damai. Semua kita. Maka kalau ada hoax ataupun giringan isu, opini untuk ke arah kita konflik, kita harus mampu menangkalnya. Nah kemudian ada juga isu yang dibangun oleh masyarakat, katakanlah saudara-saudara minoritas kita di sana, bahwa pemerintah daerah sendiri, pemerintah Aceh Singkil dan juga pemerintah Aceh tidak tegas dalam penerapan kanun. Katanya pernah sudah dikasih izin tapi diundur-undurin, tidak dikeluarin. Apakah benar Pak isu ini Pak? Nah, beberapa waktu lalu kita juga ada pertemuan dengan di Biro Isra. Ini kan awal kepedulian pemerintah daerah, Kementerian Agama ataupun instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan. Artinya tegas itu bukan begitu melawan langsung tebas. Kita jajaki dulu, kita buat tim. Artinya oleh Pak Kesbang kalau tidak salah beberapa waktu lalu disampaikan juga sudah menyusun ya tim untuk mengawasi. Artinya ini kan bentuk kepedulian.
Kemudian pemerintah daerah kalau tidak salah saya berkali-kali sudah mengadakan rapat, malah teguran terhadap pembangunan rumah pendeta tersebut juga sudah disampaikan. Nah, langkah yang dilakukan dengan cara musyawarah ini adalah untuk peduli yang sangat serius dari pemerintah daerah, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah sipil. Nah, yang namanya konflik, yang namanya ide ataupun pikiran-pikiran terus ditebarkan, terus liar, ya tidak mungkin selesai masalah dengan tekan bel. Jadi butuh proses. Di saat ini yang kita ketahui, pelan-pelan pemerintah daerah di sana berusaha menyelesaikan masalah ini secara arif dan bijaksana. Nah, malah saya juga mendapatkan informasi memang kawan-kawan minoritas ataupun non-muslim sudah melaporkan ke Komnas HAM Aceh. Juga kawan-kawan muslim di sana didampingi oleh FKUB Aceh juga sudah mengklarifikasinya. Sudah bertemu dengan Wali Nanggro, juga sudah berkunjung ke beberapa tempat. Ini apa? Ini adalah bagian proses pembelajaran kedewasaan kita dalam mewujudkan kerukunan. Ini semua proses ini. Oke. Kemudian ada satu pertanyaan Pak, jadi menarik ya antara perbandingan antara Papua dengan Aceh. Ya. Nah, Soal indeks mungkin di Papua sendiri kan Muslim itu jadi minoritas ya. Ya. Mayoritasnya adalah umat Kristiani dan sebaliknya di Aceh Muslim jadi mayoritas, Kristiani jadi minoritas ya, atau agama-agama yang lain. Perbandingan indeks antara Aceh dan Papua itu sebenarnya seperti apa nih Pak? Nah, dia seperti ini. Kalau kita di Aceh menilai kacamata minoritas, maunya kalian ikut kita aja. Begitu juga mereka. Kita ini mayoritas, kalian ikut kita aja. Artinya Papua dengan nih, kalau ada pernah kawan dalam satu pertemuan mereka mengatakan tidak ada konflik atas nama agama. Saya juga pernah mengatakan di Aceh juga tidak ada konflik atas nama agama, antar agama, kecuali ya tanda kutip tadi itu yang mau dimasukkan kepentingan tadi. Nah, di sana punya kearifan lokal sendiri, punya adat istiadat sendiri, punya cara sendiri dengan mayoritas mereka non muslim sendiri. Sementara kita punya kearifan lokal sendiri. Buktinya seperti saya katakan di awal, coba kapan orang Aceh mengganggu orang yang sedang beribadah? Berapa tahun sudah mereka hidup di Aceh berdampingan? Kapan ada rumah ibadah mereka yang legal diganggu? Tidak. Maka saya katakan, kadang angka-angka ini bukanlah dasar penilaian suatu daerah itu rukun dan tidak rukun. Maka lebih tepat menilai seseorang ataupun sebuah wilayah rukun itu dari ada tidaknya timbul konflik. Kalau kita lihat, ingat kita semua beberapa waktu lalu di Papua ada terjadi pembakaran masjid. Ya, juga di Aceh kapan kita dengar ada pembakaran gereja di Penuh? Tidak ada. Maka saya berani mengatakan kehidupan umat beragama di Aceh ini rukun. Ya, selama dalam koridor dijaga oleh aturan ya. Jadi kearifan kita, adat istiadat kita, nilai agama kita itu memang mengajarkan toleransi, mengajarkan keharmonisan hidup sesama. Jadi sehingga dari dulu sampai sekarang saya pernah mengatakan minim kejadian peristiwa antar umat beragama konflik di Aceh. Ya, menarik ya Saudara Lun. Namun setelah kita bahas isu antar agama nih, Pak Kasubag, ya, sebenarnya juga ada satu lagi isu di Aceh itu isu yang sangat rentan terjadi, soal sektarian ya. Ini sesama kita sendiri nih. Ada beberapa kejadian soal masjid, kemudian soal tata cara pelaksanaan sholat Jumat, kemudian ada pengusiran ustadz gitu ya, ataupun bukan kisruh majelis ya kemarin ya, beberapa waktu lalu. Nah, Subag KUB sendiri ini mengupdate atau tidak soal itu? Ya, kita juga sudah meminta data saat terjadi beberapa kisruh ya. Jadi semua kita mengumpulkan data dan menghubungi kawan-kawan yang berada di sini dan di sana, artinya pihak yang terusir dan pihak yang sudah hadir untuk itu, kita juga mengumpulkan. Artinya sebenarnya begini, kita ini ittijah wahid, kita ini dalam kiblat yang sama. Nah, ada perbedaan
baik yang terjadi di dalam waktu singkat beberapa waktu yang lalu ya, terjadi antara kelompok tanda kutip ya MPTT dengan Yang di Abdia di ya. Abdia ya, ini kampung kawan kita Khalis Duhri kan. Terjadi konflik ini, sejatinya konflik seperti ini tidak terjadi. Perbedaan sudah pasti banyak. Ini terlepas, saya tidak berbicara ranah ini haram, ranah ini wajib, ranah ini mubah, saya tidak berbicara konteks itu. Tapi saya bagaimana agar kerukunan ini terawat, baik antar umat beragama maupun internal umat beragama. Nah, kalau memang sudah terjadi persoalan, ya, bab khilafiyah, perbedaan pendapat, di sini memang mengajarkan kita untuk lebih dewasa, menghargai perbedaan. Kalaupun perbedaan-perbedaan yang tidak dapat ditolerir, perbedaan yang mungkin dalam fatwa dalam mungkin dalam sesuatu ini tidak boleh ataupun tidak cocok, ini mungkin saja terjadi. Kita ada ulama, kita ada MPU, ya, ayo duduk di sana, musyawarah dengan majelis ulama, kita minta petua, kita minta fatwa, kita minta tausiah. Yang intinya berujungnya janganlah terjadi konflik. Apalagi sama-sama kita menghadap kiblat, sama-sama kita berpegang pada mazhab, pada agama yang sama. Maka di sini saya teringat satu kaidah, ini mungkin salah bahasa Arabnya atau kenapa. Nata'awan ala mattafaqna. Ya, kita saling membantulah terhadap perkara-perkara yang memang telah kita sepakati. Ini garis yang kita sepakati. Dan kita harus bertoleransi pada perkara-perkara yang memang kita berbeda. Kalau memang perbedaan antara kelompok A, kelompok B dalam tata cara pemahaman dalil, ya silakan menghargai. Karena perbedaan ini, kayak seperti saya sampaikan tadi, sudah ada sejak dulu pada zaman sahabat, sekalipun sudah ada perbedaan. Tapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita jadikan sebagai kekayaan dan khazanah keilmuan Islam. Nah, di sini saya menawarkan dengan apa yang disampaikan dengan moderasi beragama. Mungkin ini dapat meminimalisir perbedaan. Artinya moderasi beragama, ingat jangan salah, kita kadang-kadang ketika kita sampaikan moderasi beragama, kita mau coba otak-atik agama, tidak, agama itu sudah sempurna. Yang kita perlu adalah bagaimana kita beragama. Ya, kita sebagai umat Islam, ya, kita tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan, ya, kita juga tidak sekuler. Artinya apa? Pertengahan. Kita tidak memaksakan kehendak kita untuk percaya dengan dalil yang kita sampaikan. Kalau bahasa lain, kun da'iyan wala takun muftiyan. Kamu jadi sebagai penyeru, mengajak, ajak saja. Jangan jadi mufti punyalah kamu bid'ah, kamu salah, kamu musyrik. Tidak. Maka menawarkan solusi dengan moderasi beragama, paham agama yang moderat, paham agama yang wasatiyah. Saat ada perbedaan, kita mungkin akan cepat berlapang dada menerima perbedaan-perbedaan ini. Ya mungkin kita berharap mudah-mudahan perselisihan ataupun perbedaan internal kita ini lebih cepat terselesaikan. Dan juga tidak mungkin kita mengatakan tidak ada konflik, tidak ada perbedaan, tidak. Maka saya katakan, kalau sudah hidup dua kepala yang masih hidup ini, dua otak, dua pikiran, mau baik secara logika maupun pikiran, itu pasti terjadi konflik. Maka solusinya adalah kita sepakat dalam perkara yang telah kita sepakati, kita saling membantu. Kita bertoleransi pada perkara-perkara yang memang perbedaan, dan kita menjadi seorang pengajak, dai dengan sejuk, tidak memprovokasi dan tidak menjadi mufti yang cepat menyatakan menyalahkan orang lain.